Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Indosat Uridu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya masih semangat dengan kondisi kita work from home. Perkenalkan, saya Haris Aditya akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Sore ini kita akan membahas special program khusus untuk sahabat Indosat Uridu. Penasaran kan? Spesial program ini akan dijelaskan oleh speaker kita yang kece-kece. Ada Mas Riki, VP Head of Digital Lifestyle Indosat Uridu. Kalau Mas Riki pasti udah pada nggak asing kan? Ada juga Mas Winston, advisor dari Nextford University. Dan last but not least ada Mbak Grimonia Paluta, current MBA learner di Nextford University. Langsung kita mulai aja yuk. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Winston. Iya, thank you. Saya panggilnya Mas juga kali ya, bukan Pak Karis ya. Oke, Boleh, thank you boleh. Mas Karis. Iya. Nah, ini adalah agenda. Mungkin saya perkenalkan juga sedikit. Saya Winston, sahabat Indosat Uridu. Saya kebetulan ialah Nextford Advisors yang base-nya itu di Indonesia. Nah, mungkin satu-satunya yang di Indonesia, karena kita ada beberapa advisors, ada yang di Philippines yang dekat dengan Indonesia, ada juga yang di UK dan sebagainya. Nah, kita senang sekali kita ada mengadakan kegiatan ini dengan Indosat terutama. Adapun agenda pada sore hari ini ada 5 agenda besar. Yang pertama itu ialah mengenai the importance of upskilling and reskilling. Kemudian juga ada sedikit overview tentang program Indosat Employee sebesar 40% nanti akan dipresentasikan oleh para CFK sendiri. Kemudian ada introduction sedikit tentang Nextford University, programnya kita. Kemudian ada juga gimana caranya apply ke Universitas Nextford, dokumen apa aja yang diperlukan. Kemudian ada sedikit short demo tentang learning platform apa yang kita gunakan, dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa aksesnya gitu ya. Dan yang terakhir ada Q&A sessions. Jadi buat teman-teman nanti buat sahabat Indosat yang ada pertanyaan nanti bisa diketikkan, nanti dipandu sama Mas Karis. Jadi apabila sahabat ada pertanyaan, langsung aja taruh pertanyaannya di chat box. Nanti kita akan jawab bareng-bareng sama Nextford, Mas Riki, dan juga current MBA learner-nya. Iya, betul. Nah, mungkin langsung aja kali ya, Mas Prasetki untuk dipandu yang importance of upskilling and reskilling. Oke, terima kasih Mas Winston, terima kasih Mas Haris. Selamat sore buat teman-teman sahabat Indosat Uridu semua, maupun juga teman-teman yang non-Indosat Uridu yang di sore hari ini berkesempatan untuk ikut gabung di acara webinar kita. Ini mungkin bukan bukan present, juga bukan mentoring gitu ya. Ini mungkin lebih sekedar berbagi aja, kita sekedar share aja untuk sore hari ini tentang apa saja program yang ada di Indosat, terutama untuk yang berkaitan dengan edukasi, berhubungan juga dengan teman-teman employee semua, dan juga kenapa sih kita perlu untuk upgrade skill kita maupun knowledge kita gitu ya. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, kita di rumah aja gitu kan, nggak ada, mau kemana-mana juga susah gitu. Jadi mungkin ini banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, walaupun cuma di rumah aja. Dan berikut ini kita udah siapin satu video buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa ditonton sebentar gitu ya. Dari video ini mungkin nanti bisa didapat apa sih, kenapa sih kita perlu upgrade skill kita ataupun menambah knowledge kita. Oke, kita... COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with the global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years. While 97 million new roles
Ones that are more adapted to this new task distribution may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Iya, itu tadi sekedar video singkat yang mungkin bisa menggambarkan buat semua teman-teman yang hadir di sini kira-kira kenapa sih kita perlu upskilling dan juga kita perlu menambah knowledge kita gitu ya. Karena tadi seperti yang udah disampaikan, waktu sebelum ada pandemi saja sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjadi tidak relevan, juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta. Sementara background pendidikan kita sebelumnya itu, apalagi buat orang-orang yang seumur saya gitu ya, yang dibilang muda ya enggak gitu ya, dibilang tua ya menuju gitu ya, itu background pendidikan kita itu tidak memberikan bekal yang cukup untuk menghadapi perkembangan zaman seperti yang sekarang ini gitu. Karena ketika zaman kita masih menimba ilmu dulu, nggak usah jauh-jauh, mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu gitu, kita nggak pernah diajarkan untuk bagaimana sih ketika kita punya sosial media itu apa yang harus kita lakukan untuk bisa eksis, untuk bisa memiliki manfaat atau mengambil manfaat dari situ gitu kan. Juga apa gunanya kemampuan atau kapabilitas di bidang digital gitu untuk perkembangan yang sekarang gitu misalnya. Nah, ternyata sekarang itu menjadi sangat-sangat penting gitu, bahkan waktu sebelum ada pandemi gitu. Nah, ditambah lagi dengan adanya pandemi itu membuat kita juga semakin merasa bahwa kok misalnya kayak seperti di Indosat gitu ya, itu sudah 1,5 tahun kita ada di work from home, itu kita merasa bahwa kok ternyata bisa ya, kita nggak perlu ke kantor gitu. Kok ternyata bisa, ternyata kita nggak harus ketemuan langsung gitu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ternyata banyak sekali tools-tools yang ada di dunia di sana ataupun yang lewat internet yang bisa kita pakai untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas kita gitu. Dan ternyata kemudian kita juga semakin sadar bahwa ternyata banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang kita seharusnya tidak kita perlukan lagi gitu. Atau kemungkinan misalnya contoh paling sederhananya kayak tanda tangan di dokumen hard copy gitu atau di kertas gitu ya, untuk melegalisir sesuatu gitu misalnya. Ternyata di masa pandemi setelah kita 1,5 tahun jalani ini, terutama di Indosat sendiri, itu kita udah nggak pernah lagi tanda tangan gitu. Mungkin ya seperti misalnya saya gitu, dulu hampir setiap minggu itu ada segepok dokumen yang harus ditandatangani, tapi sekarang
sudah 1,5 tahun lebih, itu nggak ada lagi hal yang perlu ditandatangani gitu sampai dengan hari ini. Jadi semuanya ternyata udah bisa dilakukan secara digitalisasi gitu. Nah, kemudian ternyata ada juga banyak orang-orang yang semakin sadar gitu bahwa banyak waktu yang bisa dihemat ketika terjadi pandemi seperti ini, dan juga banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk hal lain yang sebelumnya kita nggak bisa gitu. Contoh paling sederhananya adalah ketika kita masih work from office atau kerja di kantor seperti biasa, itu kita sudah pasti setiap hari kita akan kehilangan sekitar 1-2 jam untuk transportasi ke kantor gitu, di mana kita nggak bisa ngelakuin apa-apa tuh sepanjang 1 jam atau 2 jam itu gitu. Yang paling bisa kita lakukan cuman paling scroll di sosial media, nonton film, dengarkan musik gitu kan, baca-baca sesuatu, cuman itu aja gitu. Nah, begitu kita sekarang punya kesempatan untuk work from home, artinya apa? Artinya kita punya 1 jam setiap hari, sampai 2 jam, 1-2 jam setiap hari, yang dulunya kita nggak punya, sekarang kita punya, yang kita bisa gunakan untuk sesuatu gitu, untuk sesuatu yang mungkin tidak perlu harus berhubungan sama pekerjaan kita, bisa untuk menambah pengetahuan kita, bisa untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya, bisa juga untuk kuliah online gitu misalnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di 1-2 jam setiap hari itu gitu. Karena kalau 1-2 jam setiap hari kalau kita kumpulkan itu kan seminggu berarti ada sekitar ada sekitar 10 jam. Sabtu Minggu nggak usah kita hitung gitu ya. Ada 10 jam setiap minggu yang kita bisa gunakan untuk menajamkan lagi skill kita yang mungkin selama ini kita merasa kurang, ataupun kita menambah lagi skill kita yang selama ini menurut kita menarik untuk dipelajari tapi kita nggak punya waktu untuk itu gitu. Boleh next-nya Mas Winston. Iya, next lagi. Ini tadi ya. Jadi ini cuma sekedar menyimpulkan saja gitu, bahwa mungkin bisa dibuka semua Mas Winston ya. Oke. Jadi ini sekedar menyimpulkan tadi apa yang sudah saya sampaikan, bahwa impact dari COVID itu selain ada impact negatifnya, di mana kita memang nggak bisa kemana-mana, semua serba terbatas, semua harus kita lakukan dari rumah, ataupun kita juga nggak bisa berkumpul, tapi juga ada beberapa hal yang positif di dalamnya gitu. Next-nya mungkin Mas. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa perkembangan digital itu ketika pandemi ini melanda itu sangat-sangat semakin maju gitu ya. Kita dulu tidak pernah, mungkin jarang sekali kita yang download Zoom atau download Microsoft Teams. Dulu sempat waktu di Indosat awal-awal kita disuruh untuk download Microsoft Teams untuk koordinasi, tapi kita nggak ada yang ya ada gitu ya, cuman nggak terlalu memanfaatkannya dengan maksimal gitu. Begitu ketika ada pandemi, wah itu langsung kita langsung pakai itu Microsoft Teams tersebut gitu. Jadi semua hal yang berbau digital dan inovasi yang bisa membantu orang sekarang ini lagi sangat-sangat berkembang banget. Contoh lain lagi sekarang misalnya teknologi pembayaran nggak harus pakai uang kertas lagi. Mungkin teman-teman di sini mungkin juga udah bisa mulai menghitung sendiri gitu ya, bahwa ternyata selama 1,5 tahun terakhir mungkin bisa dihitung gitu kita pegang uang kertas itu berapa kali gitu. Udah jarang banget kita pegang uang kertas sekarang, atau ngasih uang kertas ke orang itu udah jarang sekali gitu. Semuanya serba elektronik, semuanya serba transfer, semuanya serba QR code dan lain sebagainya gitu. Next, Mas. Ya. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak kesempatan terbuka buat kita semua gitu ya, tanpa terkecuali siapapun bagi yang ingin mempelajarinya. Dan juga akan ada banyak ancaman, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ternyata bisa digantikan oleh mesin, atau ternyata bisa digantikan oleh komputer, ternyata bisa digantikan oleh AI gitu kan. Tapi juga ada banyak sekali pekerjaan baru
yang sebelumnya belum pernah ada, ataupun mungkin pekerjaan ini dulunya sudah ada, tapi sekarang semakin banyak yang membutuhkan gitu. Ini kurang lebih ada sekitar 10 skill gitu ya yang kita coba kumpulkan, tim Nextport juga kami coba kumpulkan gitu kan. Di mana 10 skill ini itu saat ini sangat-sangat diperlukan dan itu tidak bisa di-provide oleh komputer. Kayak kompleks problem solving itu nggak bisa di-provide oleh komputer. Critical thinking, komputer tidak bisa berpikir kritis gitu ya. Kreativitas ini adalah salah satu anugerah bagi manusia gitu, bahwa kreativitas itu nggak bisa ternyata di komputerisasi atau dibikinkan programnya gitu untuk berpikir menjadi kreatif gitu. Terus kemudian people management, ini apalagi people management itu ternyata makin kesini kita makin menurut kita makin penting, karena kita jadi tahu bahwa mana pekerjaan yang harus diisi oleh siapa gitu, dan itu tuh tidak bisa dilaksanakan oleh komputer atau mesin gitu, itu harus orang yang mengerjakannya gitu. Koordinasi juga begitu, walaupun sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi untuk bisa berkoordinasi dan berkomunikasi, seperti contohnya kayak Zoom ini, ataupun misalnya kayak Microsoft Teams gitu misalnya. Tapi untuk mengkoordinirnya sendiri itu nggak bisa ternyata untuk pakai komputer atau pakai AI. Kita tetap perlu sebuah skill untuk bisa membagi-bagikan tugas, siapa harus mengerjakan apa, kapan timelinenya, kemudian siapa urutannya lebih dahulu gitu misalnya. Oh, untuk mengerjakan sebuah program komputer gitu misalnya, kita perlu mencari orang yang mengerjakan konsepnya dulu kah? Atau kita perlu mencari orang yang mengerjakan codingnya dulu? Atau mencari orang yang mengerjakan promosinya atau marketingnya dulu? Nah itu kan hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan dan tidak bisa dikomputerisasi gitu ya. Terus kemudian judgment dan decision making itu sama, itu juga sangat-sangat humanis sekali. Service ini apalagi ya, hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan atau service itu sudah pasti agak susah untuk diberikan kepada komputer untuk dijadikan dia terkomputerize gitu. Apalagi manusia itu punya emotional attach dengan sesama manusia. Ketika kita misalnya ada gangguan sesuatu gitu ya, pelanggan komplain, pelanggan itu akan sangat-sangat membutuhkan yang feedback dari seberang sana itu adalah manusia juga gitu, bukan mesin gitu. Ketika dia tahu bahwa yang feedback dari seberang sana mesin, dan itu gampang sekali untuk mengidentifikasinya, biasanya mereka akan semakin komplain gitu. Jadi bukannya reda komplainnya, malah semakin-makin gitu ya. Terus negosiasi sudah pasti ya, negosiasi kan kita nggak pernah mungkin nyuruh komputer ataupun kita menyuruh sesuatu untuk melakukan negosiasi, karena ada banyak part dalam negosiasi itu yang kita as a human being berbicara dengan orang juga, murahin dong gitu kan, ini kayaknya nggak perlu segini deh, ini perlunya kita cuma segini, karena hanya kita yang tahu, kita bisa nilai gitu dari poin nomor 7 tadi yang judgment and decision making, dan terakhir yang cognitive flexibility. Jadi 10 skill ini yang sekarang ini masih kurang sekali gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita berpendapat bahwa yang kurang sekali itu sekarang adalah orang-orang yang bisa melakukan coding gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, orang-orang yang bisa melakukan coding itu semakin hari semakin banyak gitu. Malah sebagian besar dari mereka itu sekarang mungkin tidak tahu harus mengerjakan apa gitu, karena skillnya ya hanya untuk coding gitu. Tapi ada orang-orang yang kita cari yang belum, yang sangat shortage gitu ya, sangat terbatas ininya, sumbernya itu adalah orang-orang yang bisa membuatkan sebuah konsep apa yang harus di-coding. Mana dengan mana yang harus dihubungkan, apa yang harus kita buat, dan konsepnya mau bakalan seperti apa, bisnis modelnya mau seperti apa, itu yang sangat-sangat langka sekarang gitu. Next, Mas. Ya, sebelum ke sini, sekedar penutup dari apa yang saya sampaikan adalah saya ingin sekedar berbagi lagi kepada teman-teman sahabat Indosat sekalian, maupun teman-teman yang bukan Indosat yang hari ini juga berkesempatan hadir.
setiap harinya itu kita sekarang punya 1-2 jam waktu yang dulu kita nggak pernah punya. 1-2 jam waktu itu yang menurut kita alangkah sangat ruginya kita kalau misalnya tidak kita gunakan untuk sesuatu, baik itu menambah skill maupun mempertajam skill yang kita punya sekarang gitu. 1-2 jam itu sangat mahal selama ini, yang kita inginkan tidak pernah ada, terus sekarang tiba-tiba sama Tuhan gitu dikasih gitu, ini kamu punya 1-2 jam setiap hari yang dulunya cuma buat bengong di kereta, sekarang bisa kalian gunakan. Nah itu yang kita pergunakan untuk apa? Macam-macam. Jadi bisa untuk belajar sesuatu yang fun, belajar gambar. Saya pribadi sekedar sharing aja, selama 1,5 tahun ini saya coba ngambil kursus gitar, walaupun nggak ada hubungan sama pekerjaan gitu ya, tapi itu adalah hal yang bisa bikin kita relief gitu kalau misalnya lagi stressful gitu. Terus kemudian saya juga ngambil kembali kursus bahasa Inggris gitu, karena menurut saya bahasa Inggris atau grammar saya agak belepotan, jadi kita coba pertajam lagi gitu kan. Dan banyak lagi yang lain-lain, yang terutama kalau di teman-teman di Indosat pasti tahu tuh, di Workplace tuh sering banget ngadain webinar-webinar ataupun seminar-seminar yang sangat-sangat bermanfaat gitu. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Nah, 1-2 jam setiap hari itu juga ternyata itu juga bisa dan sangat cukup bagi kita yang ingin melanjutkan pendidikan gitu. Nah, kita kerjasama nih dengan teman-teman di Nextport University. Nextport University adalah universitas yang dari Amerika Serikat, berbasis full online. Sangat bonafit, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Nextport University tentang akreditasi dan lain-lain sebagainya. Yang ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu sasaran bagi teman-teman di Indosat maupun non-Indosat untuk mempertajam skillnya sekaligus meraih gelar gitu. Kalau yang tadi saya sebutkan kayak misalnya saya ngambil kursus ini, kursus itu kan nggak ada gelarnya gitu ya. Tapi kalau di Nextport ini ada gelarnya yang bisa kita dapat, baik itu gelar master maupun gelar kesarjanaan atau bachelor gitu ya. Dan itu terakreditasi di Amerika. Juga ada beberapa course-course yang mereka tawarkan juga yang sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan, baik skill yang teman-teman punya sekarang ataupun teman-teman pengen pelajari sesuatu yang berbeda. Itu mereka juga mempunyai course-course singkat yang bisa didapat di situ. Dan khusus buat karyawan Indosat, kita kemarin sudah berbicara dengan Nextport, juga bekerja sama dengan teman-teman HR. Khusus buat karyawan Indosat, kita ada 40% potongan harga untuk teman-teman yang ingin mengikuti course maupun ikutin full university degree dari Nextport. Jadi ada 40% diskon, dan di dalam 40% diskon tersebut itu juga akan ada nanti, karena ini full berbasis online, itu juga nanti akan ada subsidi untuk kuota internetnya dari Indosat tentunya. Dari kuota internet dari Indosat setiap bulannya itu sudah disubsidi oleh Indosat, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan kuota untuk mengikuti perkuliahan maupun kursus online singkat dari Nextport. Dan juga secara tuition fee juga akan ada potongan sebesar 40% yang bisa dengan menggunakan kode seperti yang tercantum di layar, yaitu IM3 Family. Jadi dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi buat penutup, kita mungkin cuma bisa, saya ngajak teman-teman untuk mengingat diri kita 1,5 tahun yang lalu ketika belum ada pandemi, apa skill-skill yang kita punyai. Setelah kemudian kita bandingkan dengan hari ini, kira-kira apa sih hal baru yang udah kita pelajari selama 1,5 tahun belakangan ini yang bisa memperbaiki skill kita. Kalau misalnya ternyata belum ada, mungkin inilah saatnya buat teman-teman untuk bisa coba gitu ya. Saya tidak mengajak untuk hanya ke Nextport, ini juga banyak pilihan-pilihan lain, tapi ini salah satunya, pilihannya juga bisa lewat Nextport. Terima kasih, dari saya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Winston dan Mas Haris. Iya, thank you Mas Rasyevki untuk penjelasannya sangat komprehensif, Mas. Dan selanjutnya ini kita akan jelaskan lebih lengkap, lebih jelasnya tentang Nextport University sendiri. Nah, cuman sebelum saya jelaskan tentang Nextport, program dari Nextport, mungkin akan lebih baik kalau saya tampilkan beberapa video. Ini kita ada 2 video dengan durasi yang singkat, masing-masing berdurasi 1 menit. Ini menjelaskan tentang
awal berdirinya Nextwork sampai kita genap berusia 2 tahun kemarin, tepatnya di bulan Februari 2021. Nah, oke, ini untuk yang video kedua. Oke, nah penjelasan singkat tentang Nextwork tadi udah disampaikan sedikit ya sama Mas Hasyaki. Jadi kita itu American University dan programnya kita itu 100% online. Jadi mudah diakses oleh sahabat Indosat Ooredoo di sini. Dan highlight point yang lain ialah kita hanya menawarkan program bisnis sahabat Indosat. Jadi mulai dari undergraduate, tadi ada single courses, certificates, ada juga S1, maupun di graduate level, yaitu S2. Nah, adapun di sini misi daripada Nextwork sendiri, yang mana kita itu ingin enable greater social and economic mobility across the world by providing learners access to a high quality, affordable, dynamic learning experience 100% online that prepares them for the global workplace. Nah, mungkin kata kunci utama di sini ialah seringkali stereotipnya yang ada ialah kalau misalkan high quality education itu dia tidak compatible dengan affordability. Nah, ini yang ingin dipatahkan oleh Nextwork bahwa ternyata ada loh satu universitas yang mana kita bangun bersama yang ingin menunjukkan kalau high quality itu compatible dengan affordability. Nah, kemudian mengenai accreditation, ini teman-teman bisa akses di websitenya Nextwork sendiri. Di sini ada keterangan tentang license, accredited, dan juga recognized. Kalau license sendiri kita dilisensi oleh Higher Education Licensure Commission in Washington DC. Mungkin perlu sahabat Indosat di sini ketahui bahwa sebelum university di Amerika itu bisa beroperasi, mereka harus dilisensi terlebih dahulu. Nah, makanya headquarter office-nya kita itu ada di Washington DC. Kita tidak punya kampus ya, sahabat Indosat. Jadi di Washington DC itu ialah office dari Nextwork sendiri. Visiting professors kita semuanya mengajar learners kita around the world itu dari office kita di Washington DC. Nah, untuk accreditation sendiri, kita di-accredited oleh ASIC, singkatan dari Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities, yang base-nya itu di UK. Nah, akreditasi sendiri perlu saya jelaskan sedikit juga tentang apakah diakui gitu, kalau misalkan kita bawa konteksnya itu ke Indonesia. Nah, perlu sahabat Indosat ketahui pula bahwa kalau di Indonesia, pemerintah kita itu belum punya satu platformnya untuk menyetarakan ijazah yang program institusinya itu dari luar negeri dan 100% online gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada tujuannya itu ialah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya seperti PhD kalau di Indonesia, salah satu requirements-nya itu ialah persiapannya itu
kalau S2-nya itu dari luar negeri itu harus disetarakan ijazahnya. Nah, itu mungkin perlu teman-teman ketahui di awal, supaya kalau misalkan tujuannya ke arah sana, mungkin saat ini programnya kita yang bisa teman-teman pertimbangkan mungkin bukan ke degree-nya, tapi lebih ke skill seperti courses ataupun certificates, yang mana juga tetap meng-upskill juga reskill kemampuan sahabat Indosat di sini. Gitu. Nanti untuk penjelasan lebih lengkap tentang accreditation, saya yakin pasti nanti di Q&A akan banyak pertanyaan mengenai accreditation. Nah, kemudian untuk yang recognize, di sini teman-teman sahabat bisa lihat ada CMI, itu ialah Chartered Management Institute, ini dari UK. Kemudian ada juga QM ya, Quality Matters. Kalau di sebelah kanan itu ada Competency Based Education, kemudian ada CRAO, sama terakhir ada AACSB. Cuman AACSB ini tuh teman-teman sahabat-sahabat perlu ketahui juga bahwa ini kita bukan di-accredited oleh AACSB, tapi kita membership dari International Alliance AACSB. Gitu. Nah, programnya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ada single courses sampai dengan S2. Nah, untuk highlight daripada program S2-nya kita punya 5 specializations yang unik. Jadi ada sustainability, doing business across the world, enabling e-commerce, advanced AI, dan terakhir ada managing hyperconnectivity. Masing-masing dari specializations ini itu terdiri di 3 courses. Jadi kalau misalkan di sini sahabat-sahabat tertarik misalkan mengambil sustainability, nanti ada 3 courses di dalam under sustainability. Ada healthcare management, mungkin ini bagus untuk diambil buat terutama situasi COVID saat ini ya, tentang industri healthcare-nya kita ataupun di dunia. Ada juga tentang food and agribusiness, itu termasuk sustainability ataupun renewable energy. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Nah, karena kita ada current learners juga, yaitu Grimonia di sini, mungkin saya akan lebih banyak menanyakan ke Grimonia kali ya, untuk lebih banyak sharing experience tentang program MBA kita. Iya, halo Grimonia. Halo Winston, apa kabar? Baik. Nah, Grimonia mungkin bisa jelasin nggak ke sahabat-sahabat Indosat di sini, awal mulanya tertarik ambil program di Nextport, seperti apa gitu? Oke. Halo, selamat sore semuanya. Saya Grimonia. Saya dulu waktu pertamanya mau masuk ekspor karena saya dulunya itu sekolahnya itu ambil public relation di Unpad. Nah, habis itu saya pengen tuh buat lanjut sekolah, tapi terkendala sama saya keinginan masih pengen fokus di karir karena saya pengen ngejar karir juga. Tapi kalau saya give up karir terus lanjut sekolah misalnya ke US atau ke Europe itu juga butuh banyak uang dan saya juga harus meninggalkan Indonesia dan mengorbankan karir yang lagi jalan sekarang. Nah, jadi saya tuh tunda-tunda terus sampai mikir, aduh kalau kelamaan nanti jadi males nih sekolah. Dan untungnya waktu itu kakak ipar saya masuk Nextport tuh. Jadi dia bilang, cobain deh ini kalau memang pengen sekolah tapi standarnya internasional di US, tapi fleksibel itu cobain deh. Jadi akhirnya saya sempat research tuh beberapa option, ada juga berbagai university yang online based juga yang ada. Saya udah coba tuh check-in satu-satu, saya lihat requirement-nya, saya lihat testimoni dan segala macam. Tapi at the end saya akhirnya maunya sama Nextport karena berdasarkan consideration biaya, flexibility, terus sama pokoknya semua yang ada di Nextport tuh udah match sama saya deh waktu itu. Jadi akhirnya saya apply di sana dan ya akhirnya udah jalan dari bulan November tahun lalu sampai sekarang seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu sekarang udah ambil ke specializations atau masih belum? Belum. Saya masih belum, di ya? kuliah biasa, belum ambil specialization. Yes. Oh, oke. Planningnya mau ambil specialization apa? Kalau boleh tahu. Jadi awalnya itu waktu pertama masuk Nextport, saya mikir, saya kayak mau masuk yang doing business around the world, karena saya sekarang kerja di TikTok Malaysia, dan itu kita multinational company, jadi bakal connect banget sama semua orang dari China, dari Europe, dari Amerika, dan segala macam. Saya awalnya mikir mau ngambil business around the world, tapi setelah saya coba jalanin lama-lama, kok saya malah tertarik sama yang advanced AI, sama feature automation. Karena di TikTok kan teknologi, jadi agak tertarik ke situ. Jadi lihat nanti deh, lebih cocok kemana. Tapi ya? Antara dua itu sih. Oke, iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita go through the other slideshow gitu ya. Kira-kira dari mata kuliah MBA ini bisa nggak Grimonia kasih contoh yang konkret gitu, dari mata kuliah ke performance di tempat kerja saat ini, ada kaitannya nggak?
Oke. Jadi saya udah jalan nih beberapa mata kuliah, tapi saya merasa mata kuliah yang cukup sesuai sama yang saya jalani sekarang di pekerjaan itu lebih ke yang teknologi operation management, karena di sana itu kita belajar gimana cara memanfaatkan automation yang ada untuk mempermudah dan juga bikin sistem lebih advance gitu di pekerjaan. Jadi saya mungkin bisa lebih dapat gambaran sebenarnya contohnya di TikTok, gimana sih cara bikin biar sistem di dalamnya dalam segi automation atau mungkin dari sistem IT-nya itu gimana buat lebih bagusin lagi. Itu sih menurut saya yang saya akhirnya dapat gambaran, karena selama ini dengan background public relations saya nggak punya sama sekali kan background bagaimana IT bisnis jalan, tapi dengan adanya Nextport, oh ternyata seperti ini kayak gitu. Oke, thank you Grimonia untuk your interesting experience ya dengan Nextport. Nah, ini kita lanjut ke beberapa program berikutnya. Kita ada BBA. Tadi kalau untuk yang program MBA durasi belajarnya itu 15 sampai 18 bulan sahabat Indosat. Tapi kalau misalkan S1-nya itu linear dengan program bisnis, itu bisa skip foundation 4 mata kuliah, jadi bisa 10 bulan sudah selesai program MBA. Nah, untuk program BBA, kita average duration kuliahnya itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat juga tuition fee-nya. Kalau untuk yang S2 $180, kalau untuk yang S1 sekitar $90. Nah, untuk sertifikat kita bagi dua. Jadi ada yang intermediate, ada yang advanced. Perbedaannya lebih ke dokumen yang di-required. Kalau misalkan intermediate itu hanya bisa diakses sama sahabat Indosat yang latest education background-nya itu ialah SMA. Sedangkan kalau yang advanced itu harus latest education background itu S1. Jadi kalau teman-teman punya S1, teman-teman bisa pilih mau yang intermediate certificate ataupun yang advanced. Durasinya itu lebih singkat, yaitu 3 sampai 6 bulan. Gitu ya. Kenapa bisa 3, kenapa bisa 6? Karena nanti tergantung dari komitmen sahabat Indosat di sini dalam belajar per minggunya. Kalau misalkan bisa 35 sampai 40 jam per minggu, mungkin bisa selesai 3 bulan. Kalau misalkan cuma 15 sampai 20 jam per minggu, itu bisa 6 bulan baru selesai. Nah, nanti perhitungan biayanya ialah per bulan ini contohnya intermediate certificate $90, berarti kalau selesainya 6 bulan, 90 dikali 6 bulan. Begitu pula dengan kalau selesainya 3 bulan, berarti 90 dikali 3 bulan. Gitu. Nah, ini untuk pilihan courses, kita ada banyak macam. Sama juga yang membedakan ialah dokumen yang di-required dan juga tuition fee yang dikenakan di tiap programnya. Nah, kalau yang intermediate courses, teman-teman bisa lihat tidak hanya mengarah ke bisnis ya, tapi juga ada yang di luar non-bisnis. Contoh di sini ada nutrition and wellness, kemudian ada science of happiness, gitu. Ada beberapa learners Indonesia yang tertarik ambil science of happiness karena ternyata dia belajar tidak hanya mencari profit gitu, sumber kebahagiaannya dia gitu. Ternyata ada sumber kebahagiaan lain yang nggak pernah dipikirkan dan dia dapatin di courses tersebut. Nah, ini untuk contoh credentials-nya untuk yang masters maupun yang bachelors. Untuk yang certificate maupun course juga sama seperti ini. Nanti yang membedakan kalau misalkan ambil certificate yang tulisan master atau bachelors diganti certificate. Kalau teman-teman sahabat-sahabat sini lihat di sebelah kiri ini kan ada master di bawahnya specializations ya. Karena kalau di S2 di Nextport nanti sahabat-sahabat bisa ada pilihan apakah ingin lulus S2 dengan specializations atau tidak dengan specializations. Kalau tidak dengan specializations berarti nanti tidak ada tulisan specializations di credentials di ijazahnya. Nah, untuk benefit of studying at Nextport mungkin Grimonia bisa bantu jelasin apa aja benefits belajar di Nextport ini. Ya, boleh. Tadi barusan juga saya chat ada yang ngechat di grup di chat box. Ya, ini semua adalah fasilitas yang bisa kita dapatkan sebagai studentnya di Nextport. Yang pertama itu kita dapat akses ke Microsoft 365. Terus yang paling saya favorit nih LinkedIn Learning. Jadi saya dapat unlimited LinkedIn Learning karena kalau harus manual kan harus bayar ya subscription-nya dia untuk LinkedIn Learning untuk dapat premium. Nah, tapi di Nextport jadi gratis, jadi mau akses kapan aja bisa, mau belajar apa aja bisa. Ini favorit saya. Terus kita punya juga localize yang bisa ngebantu kita. Contohnya kalau nggak salah kemarin ada acara localize yang ngebantu kita cara nge-build CV gimana lebih menjual gitu, untuk gampang dapat kerjaan. Dan yang terakhir itu ada Badger.
Badger itu kalau misalnya contohnya saya komplit salah satu mata kuliah yang ada badge-nya. Nah, itu nanti badge itu bakal jadi sertifikasi saya untuk kalau saya itu udah pernah selesai di mata kuliah itu dan saya bisa simpan dan tunjukin juga, oh saya udah specialize nih untuk bidang ini. Dan ini juga saya rasa meningkatkan nilai jual juga di LinkedIn dan di sosial media yang profesional. Itu Iya. sih, Winston, dari saya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk notable learners dan alumni. Jadi di sini kalau sahabat-sahabat lihat, tidak semuanya alumni. Ada juga Grimonia di sini ya, masih current MBA learners kita. Jadi ada Geraldo, selain musician dia juga kerja di PT Geo Tipa Energi Persero Indonesia. Ada Michael Ariel, kebetulan dia student ambassador untuk Indonesia dan juga kerja sebagai Deputy Hub Head untuk salah satu major hotel chain di Indonesia. Dan sekarang itu setahu saya tuh dia kerja sebagai officer development di Sunrise Property Surabaya. Nah, di sini kita masukin ada current learners tapi dari Thailand, namanya Chelsea Novarat. Nah, beliau kebetulan kerja di United Nations yang bidang itu spesifik ke Asia Pasifik. Terakhir di sini ada Asmikowi Muraduni, dia BBA learners kita, jadi ambil S1 dan dia itu sebagai professional badminton player yang saat ini ada di Switzerland. Nah, current learners kita itu bervariasi ya. Jadi selain yang ambil di luar negeri itu tidak hanya ada Asmi yang ambil S1, tapi kita juga ada Pak Hendra, kebetulan karena istrinya diplomat dan ditempatkan di Tunisia, di North Africa, jadi dia sekarang ada di Tunisia dan ambil programnya kita. Adapun expatriates, jadi orang luar kerja di Indonesia yang juga ambil di tempat kita. Contoh ada Pak Rio, saya panggilnya Rio Tobisawa ya, orang Jepang, kerja di salah satu perbankan di Indonesia, dia current MBA kita. Ada juga orang Singapura keturunan India, namanya Pak Fasik. Nah, dia juga ambil MBA learners kita. Mungkin sedikit info aja. Ini karena banyak banget learners yang bisa saya input, cuma nanti takutnya terlalu banyak, saya akan ambil beberapa aja yang mungkin agak prominent gitu ya. Jadi ada CEO sama co-founder namanya Pak Dimas Setia Lesmana. Kebetulan beliau ialah CEO dan co-founder dari PT Sentra Group Indonesia. Kita juga ada Pak Ibnu Rohman, Vice President dari Partner and also Hospitality Management di PT Sinarmas Mining Indonesia, dan lain-lain. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana apply ke Nextword University. Nah, cara apply-nya gampang banget. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat ini nanti tinggal masukin aja www.nextword.org, langsung akan diarahkan ke tampilan website-nya kita. Ketika teman-teman nanti cari button yang bertuliskan Start Application, teman-teman akan di-hovered into this web page. Jadi ada University Degree, ini udah termasuk AAS di sini itu maksudnya diploma ya. Jadi kita selain S1, S2 ada juga diploma. Kemudian bisa pilih certificate ataupun single courses. Nah, tinggal nanti klik yang button warna hijau yang bertuliskan select gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah klik yang select itu, di bagian paling atas sebelah kiri itu teman-teman akan diminta untuk masukkan emailnya gitu. Nah, perlu diperhatikan email yang teman-teman masukkan di sini itu akan dipakai seterusnya untuk koneksikan ke LinkedIn Learning, ke library resources. Jadi perlu diantisipasi memasukkan email yang tepat dan yang mungkin akan dipakai seterusnya untuk korespondensi dengan pihak dari Nextword. Nah, setelah teman-teman masukkan email akan akan masuk ke web page berikutnya, yaitu disuruh untuk masukin personal details. Kemudian di web page berikutnya itu ialah tentang country of residence, city, nationality, native language-nya. Kemudian masukin background education-nya. Terus ada juga upload your documents di bagian bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman pendidikan terendah S1, nanti akan diminta ijazah dan juga transkrip nilai. Gitu ya. Kalau misalkan pendidikan terendah adalah SMA, mau ambil S1 atau sertifikat yang intermediate atau courses yang intermediate, nanti akan diminta ijazah dan transkrip. Dan transkripnya itu untuk di-consider official oleh pihak admissions dari Nextword, itu harus pihak sekolah kirimkan secara email ke pihak admission Nextword, baru bisa di-consider official gitu. Nah, nanti di web page berikutnya itu ada tentang pembayaran application fee, apapun programnya, biaya application fee-nya itu ialah $20. Nah, pilihan untuk pembayaran ada banyak macam, bisa bank wire transfer, bisa PayPal, bisa cryptocurrency, tapi kalau misalkan menggunakan Firewire itu ada minimal nggak boleh kurang dari $50, jadi bukan option untuk pembayaran application fee. Nah, nanti
page berikutnya itu disuruh masukin kalau misalkan mau menggunakan credit card aja, nanti ada first name, CVV code-nya dimasukin, expiry date, dan sebagainya. Terakhir, nanti akan bertuliskan application under review. Jadi ini proses stage pertama untuk completing the application, gitu ya. Nah, section yang kedua itu ialah completing enrollment. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, kalau misalkan sudah apply, itu nanti harus tunggu kabar dari admission, karena akan dicek dari nilai teman-teman selama pendidikan sebelumnya, baru nanti akan diberikan kabar, oh teman-teman sudah diterima, tapi apakah under status itu professional atau full acceptance. Profesional itu yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan S1 teman sahabat-sahabat bukan tidak ada kaitan dengan bisnis atau tidak pernah ambil minimal 18 SKS yang berhubungan sama bisnis, itu harus masuk foundation dulu. Jadi statusnya itu profesional. Kalau full acceptance, berarti sahabat-sahabat bisa langsung ambil mata kuliah inti MBA, yaitu 10 mata kuliah inti MBA, gitu ya. Nah, ini skenario-nya ialah kalau sudah diterima, baik itu yang profesional maupun yang full acceptance sama, tetap akan dapat patch seperti ini. Di sini sahabat-sahabat bisa lihat di yang paling atas itu nanti pilih starting date-nya. Nah, biasanya kalau dari sistemnya kita itu akan dikasih 4 pilihan. Jadi kalau misalkan apply sekarang di bulan Agustus, nanti pilihan starting date-nya ada September 2021, Oktober, November, sama Desember. Gitu. Nah, jadi nanti bisa pilih kalau misalkan maunya di Desember bisa, tapi kalau mau di Januari belum bisa by system. Harus tunggu ke bulan berikutnya. Payment frekuensi juga sama, bisa pilih 1 bulan bayarnya, 2 bulan langsung sekaligus, ataupun 6 bulan, gitu ya. Dan sepengetahuan saya ada diskon kalau misalkan langsung bayarnya 6 bulan sekaligus, ataupun 2 bulan sekaligus. Nah, di bagian bawahnya ini yang saya lingkarin warna biru, ini ialah kupon code yang sahabat-sahabat bisa dapatin dari Indosat Company. Jadi nanti kalau misalkan mau klaim yang 40% scholarship, itu nanti tinggal di-insert yang IM3 Family ini di enter kupon code ini, gitu ya. Jadi pada waktu udah di enter, nanti bagian bawahnya yang Master of Business Administration yang sampai itu dia total cost, itu tetap akan tertulisnya 180. Tapi nanti by system, by default, itu akan tertulis udah dipotong 40% throughout their learning journey. Jadi mau lulusnya 8 bulan ataupun 10 bulan, itu setiap bulan akan sudah dipotong 40%. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian admission requirements, jadi untuk BBA tadi ya, application fee, for high school diploma, biasanya yang paling sulit dari tim admissions itu ialah untuk mereka yang pendidikan ternyata SMA sih. Karena tadi, kalau misalkan sudah lulusnya lama, untuk kontak previous school-nya kan agak sulit ya, apakah tim IT, tim TU-nya sekolah itu masih ada atau kenal dengan learner bersangkutan, itu jadi kendala biasanya di sana. Cuman solusinya ialah nanti dari pihak tim Nextword kita bisa bantu untuk kontak ke sekolah bersangkutan. Nah, begitu pula dengan yang S2, kita biasa menggunakan sistemnya Kementerian Pendidikan namanya CVIS website. Pas kita nanti dapat ijazah dari learner bersangkutan, ada nomor diploma ijazahnya, kita akan coba input di civil website itu. Kalau misalkan muncul, berarti kita sudah bisa nyatakan official. Kalau misalkan tidak muncul di civil website-nya pemerintah Indonesia, berarti nanti harus minta kirimkan S1-nya sahabat, kirim ke emailnya kita. Biasanya ini saya hadapin ketika pendidikannya dari UI, dari sekolah UI, kemudian UGM, biasanya kalau misalkan udah lulus lama, mereka nggak muncul di civil website. Itu kalau dari pengalaman saya. Oh, terakhir ini ada English proficiency. Jadi kita tetap butuh English proficiency ya, sahabat-sahabat. Karena kita main instruction semua dalam bahasa Inggris, even success advisors-nya kita yang akan get teman sahabat-sahabat dari orientation sampai nanti graduation, itu juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan tidak ada IELTS, tidak ada TOEFL, nggak perlu khawatir, kita ada approval English assessment, itu durasinya 50 menit, bisa diambil secara online. Bisa teman-teman ambil ketika sudah upload dokumen ya. Jadi setelah upload dokumen baru bisa nanti dikasih link untuk kerjakan English Proficiency Assessment Test ini. Durasinya 50 menit, yang diujiankan biasanya cuma listening sama reading, jadi tidak ada speaking, tidak ada writing. Gitu. Nah, ini kurang lebih conclusion dari step enrollment yang saya jelaskan di awal. Nah,
kita sudah masuk ke sesi terakhir sebelum yang Q&A session. Ini yang short demo. Ini mungkin nanti akan dipandu juga sama Grimonia ya. Ini saya coba stop sharing session dulu. Ini. Oke. Berubah gak di layar? Belum, Mas. Jadi hitam sekarang. Oh, jadi hitam. Oke. Kalau saya masih yang next play short demo ini. Oh, oke. Ini cara untuk, oh sorry, stop sharing. Oke. Yap. Yang kali ini sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, ini secara singkat aja, supaya nanti tidak terlalu lama. Jadi ini adalah tampilan Nextly. Nextly itu singkatan dari Nextford Learning Environment. Nah, Nextly ini ialah best friend-nya sahabat-sahabat di sini kalau sudah menjadi pelajar di Nextford ya. Jadi nanti semua assessment, kemudian PPT yang di-upload sama fakulti, ataupun library resources, semuanya itu ada di Nextly ini. Gitu. Nah, di sini kebetulan saya ini kan pakai akunnya Nextford, jadi ada 3 courses yang di-enroll. Ya, ada Artificial Intelligence, Global Business, Digital Marketing Fundamentals. Nah, di sebelah kiri navigation pane ini mungkin bisa dijelasin maunya ada apa aja sebelah kiri ini. Oke, yang pertama itu kalau kita klik yang logo N itu kayak menu, terus di bawah itu ada user. Nah, kalau kita klik user itu kita bakal bisa lihat siapa aja sih teman-teman kita. Jadi kita bisa saling memfollow juga gitu di Nextport. Jadi kalau misalnya kita punya teman kelas dari negara lain, kita pengen discuss masalah kuliah, itu bisa kita follow di sana. Nanti kita bisa chat, oh mau tanya dong tugas ini gimana ya, kayak gitu itu bisa banget. Dan juga di user itu, boleh balik lagi Winston. Nah, ada My Professor juga. Jadi kalau misalnya kita punya ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau mungkin ada materi yang kok nggak ngerti ya, butuh apa namanya? Butuh penjelasan lebih dari profesor, nah kita bisa kontak dia juga via di situ. Nah, di bawahnya kita punya resources. Nah, resources ini tuh lebih kepada, coba dibuka dulu satu-satu deh. Yang pertama ada Locker. Nggak bisa kebuka ya. Ya, ini nggak apa-apa sih. Terus coba buka yang University. University. Ya. Nah, ini. Jadi kalau lihat di sini kita bakal bisa lihat tuh apa sih namanya? Frequent question and answer. Jadi yang udah pernah ditanyain banyak orang. Nanti kalau kita bingung, kita bisa buka di sini, kita refer, bisa scroll down ke bawah. Apa aja sih? Misalnya kayak salah satunya itu student card-nya Nextport tuh ada di atas. Nah, atau gimana sih kalau cara sign in, terus cara login ke sistem ini, itu ada di sini. Terus selanjutnya, next kita ada home. Coba di home. Nah ini, kalau di home kita bakal kelihatan apa aja sih sekarang mata kuliah yang sedang kita jalanin. Jadi kalau di enroll itu yang sekarang kita lagi jalan, biasanya dia bakal liatin periodenya. Ini kita, for example, contohnya kita ngambil yang artificial intelligence. Biasanya periode dalam 2 bulan, dari 1 Juli sampai 30 Agustus. Nah nanti kalau diklik itu, nah bakal kelihatan seperti ini. Apa aja sih learning modulnya? Boleh ke learning modul dulu? Ya. Learning modul dia bakal kelihatan. Jadi nanti ada babnya apa aja nih kalau di bahasa Indonesia ya. Ada bab modul 1, 2, 3, 4 sampai 8 sampai terakhir kita punya final project. Jadi pas dari awal kita masuk dapat mata kuliah itu kita udah bisa lihat tuh selama 2 bulan ke depan kita akan dapat mata kuliahnya apa aja, kita akan belajar apa aja. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi modul-modul ke depannya. Terus juga ke atas lagi Winston, mohon maaf. Di atas yang menu atas. Iya. Nah, announcement, sorry. Nah, di bagian announcement ini biasanya kita akan sering dapat notification dari profesornya kita, misalnya ada deadline pekerjaan, ada deadline tugas, atau misalnya ada klarifikasi masalah tugas yang kurang jelas dijelasin akan ditambahin di sini. Jadi penting banget untuk ngecek kayak gini, atau misalnya si profesornya itu bakal mengadakan
kayak kelas online, live online gitu, kita bisa join, dapat info dari sini. Terus juga kalender, sebelahnya kalender. Nah, di kalender ini bakal kelihatan, jadi tugas ini deadline-nya di hari apa, terus kita udah sampai di mana, jadi kita meskipun kita jauh dari universitasnya online sendiri-sendiri di rumah, tapi kita masih bisa untuk nge-track, oh ya minggu ini kita harus submit yang ini tanggal segini, jadi kita nggak akan keteteran dan ketinggalan tugas. Gitu. Terus welcome. Nah, iya, ini kayak gambaran tentang mata kuliahnya. Jadi AIA 6600 silabus, jadi dia bakal ngasih tahu apa aja sih yang akan kita pelajari di sini. Terus ada meet the faculty, kalau kita pengen kontak sama fakultinya. Terus semua juga ada pertanyaan. Di bawahnya lagi, itu boleh ke bawah, Winston? Ke bawah lagi. Nah, ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti merasa bingung kayak, oh gimana ya kuliahnya jauh, gimana mau konsultasi sama dosennya. Nah, di sini bisa banget. Kayak gini kelihatan, contohnya di sini ada faculty, kalau ada isu masalah perkuliahan bisa kontak ke ini Nicholas, visiting profesornya ada emailnya juga. Jadi kalau misalnya kita pengen book sesi sama dia, bahas masalah ini, nah itu bisa banget di Nextport kayak gitu. Terus di bawah ya itu ada apa sih namanya question about this course. Jadi bisa kalau misalnya ada pertanyaan masalah course related ini, kita bisa email ke alamat itu, nanti bakal dibalas sama faculty atau profesor tersebut kayak gitu. Terus sama kita juga punya tadi mungkin Winston udah bahas masalah MS Team. Jadi kita bisa kontak satu sama lain itu via MS Team juga. Jadi bisa sama success advisor-nya kita, kalau kita bingung, oh apa kita nak ngambil lebih banyak mata kuliah ya, apa sedikit-sedikit, nah itu bisa discuss sama success advisor, sama teman-teman juga bisa di situ, yang sama-sama ngambil mata kuliah, itu bisa pakai itu juga. Terus yang di bawah, Winston, ada LinkedIn Learning, di shortcut ya. Nah ini kalau kita klik, itu bakal langsung directing ke LinkedIn Learning. Jadi bakal tinggal masukin alamat email. Nah, nanti kita boleh pilih tuh, misalnya sekarang saya lagi belajar accounting. Oh, saya ngerasa saya perlu dapat source lain nih dari LinkedIn Learning. Jadi tinggal aja nih klik di sini accounting basic misalnya. Nah, tinggal dibaca, tinggal dijalanin anytime, itu boleh diakses karena aksesnya unlimited. Jadi nggak perlu bayar selama masih jadi Nextport student, itu ini unlimited aksesnya buat ini. Dan nggak cuma yang buat kuliah doang ini yang ada di sini, apapun juga ada. Buat self-development, buat public speaking, semuanya ada di LinkedIn Learning. Bisa dicari. Terus, boleh balik lagi. Nah, ini nih library. Jadi kita kan karena nggak punya, kita nggak punya perpustakaan yang langsung, yang ada fisikalnya. Nah, jadi kita bakal bisa cari di sini. Misalnya, pengen carinya tentang apa nih? Tentang Advanced Technology and Aerospace Database contohnya. Kita tinggal klik di situ dan cocokin aja. Kita pengen fokusnya di bagian apa dan bisa diakses di sini. Dan sebenarnya di sini tuh ada semuanya. Lihat dari atas, dari otomotif, ada building and construction. Jadi apapun yang menyangkut tugas kita bisa banget untuk dicari di sini. Lihat di atas juga ada kan masalah science and technology, religion, cultural art, and hospitality, semuanya ada di sini. Bisa dicek 24 jam. Terus ya, nah ini success scheduler. Nah, jadi di sini kita bisa book session juga sama success advisor karena di Nextport karena kita sendiri jauh, tapi Nextport mau menyediakan sama kita untuk bisa consult sama success advisor. Jadi success advisor ini bakal ngebantu kita gimana caranya kita lebih cepat menjalankan kuliahnya tanpa ada hambatan, atau mungkin kita ada masalah sama nilai kita, atau kita mungkin ada pengen berhenti dulu sementara karena tiba-tiba sakit atau alasan yang tidak diinginkan. Nah, bisa discuss sama mereka di sini. Jadi tinggal cari aja nih staffnya siapa, terus book appointment, udah nanti call sama mereka via MS maksudnya. Iya. Itu. Sebenarnya sudah cover semua ya. Iya. Oke, kalau gitu. Mungkin sekian sahabat-sahabat Indosat Orido semua, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Mungkin bisa dipandu sama Mas Karis. Oke, terima kasih Mas Winston, Mbak Grimonia, Mas Ricky. Oke sahabat, gimana ngobrol kita seru dan menambah ilmu kan? Nah,
Di chat box banyak sekali sahabat yang udah bertanya dan antusias tentang special program dari Nextford University ini. Yuk kita jawab pertanyaannya. Nah, pertama mungkin bisa dijawab oleh Mas Riki. Pertanyaan pertama dari Mbak Yanti Yaniar. Diskon untuk family ini, scope family-nya apakah hanya keluarga inti? Jadi pertanyaannya terkait dengan kode voucher untuk special program ini, Mas. Iya, makasih Mbak atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja, tidak. Jadi ini berlaku untuk seluruh keluarga besar dari teman-teman Indosat ini. Mau ade, ponakan, apalagi ya, sepupu, semuanya bisa pakai. Beritahukan saja mereka kode IM3 Family. Jadi bisa dipakai. Wah, berarti kode diskon ini buat sahabat bisa disebarkan ke grup WhatsApp, ke teman-teman, ke family, dan tidak hanya keluarga inti, jadi dari semua keluarga besar bisa mengikuti dari special program untuk sahabat Indosat Uridu ini. Nah, Betul. pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab oleh Mas Winston dari Mbak Minesali. Nah, Oke. Mbak Minesali mau join MBA dan mau tanya syaratnya apa aja. Apakah ada TOEFL, TPA, interview seperti itu. Lalu juga bertanya tentang tuition fee-nya dan juga graduation-nya jika belajar full online. Oh, oke. Ya. Iya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi ini saya tampilkan slideshow yang dokumen requirement kali ya. Ini Boleh, untuk yang Mas. MBA. Jadi nanti yang diperlukan pertama proof dari S1-nya learners bersangkutan. Kemudian yang kedua, nanti kita butuh ya English Proficiency Assessment. Tadi seperti yang saya jelaskan di presentasi, English Proficiency ini bisa nanti didapatkan dari TOEFL, minimal TOEFL, kemudian ada IELTS. Nah, cuman karena kita lagi dalam pandemi, Nextword mengerti betul akan kendala ini, jadi kita bisa memberikan yang secara online, jadi bisa diakses oleh sahabat Indosat di rumah saja. Nanti tinggal set aside 50 menit untuk kerjakan. Kalau misalkan ternyata nilainya tidak mencapai 50, karena benchmark kan 50 ya, kalau mau di-accept untuk program MBA. Nah, kita sebenarnya nggak ada limit untuk berapa kali bisa ambil English Proficiency Assessment ini, cuman kita tidak menyarankan kalau sudah berkali-kali ternyata nggak lulus-lulus juga, nanti yang kasihan tuh di learners bersangkutan, nggak bisa mengikuti program dari Nextword. Gitu sih. Jadi nggak ada batasannya untuk berapa kali bisa ambil yang 50 menit itu. Terakhir untuk graduation, kita sebenarnya untuk yang graduation itu, karena Indonesia kan termasuk cohort yang tidak begitu besar ya, kita per bulan itu ada sekitar 10 sampai 12 learners yang belajar di Nextword setiap bulannya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan negara lain, contoh kayak Nigeria di Afrika, itu bisa 200 tiap bulannya untuk program di Nextword. Nah, kalau misalkan Indonesia, itu kemungkinan besar graduation itu virtual, jadi online. Tapi dari Nextword, karena kita akan merayakan di headquarter kita di Amerika, mereka bisa datang terbang ke Amerika dan Nextword pun akan willing untuk bikin satu statement letter ke pihak embassy di US kalau misalkan dirasakan diperlukan untuk proses visa gitu ya, untuk terbang ke US mengikuti proses graduation. Kurang lebih gitu. Jadi graduation-nya sekarang sudah full online, pas sekali dengan situasi pandemi ini dan memungkinkan juga untuk pergi ke Amerika untuk graduation-nya ya Mas, berarti. Iya, betul. Lalu pertanyaan ketiga nih, ini bisa dijawab oleh Mas Winston atau juga Mbak Grimonia. Dari Mbak Gita, pertanyaannya jurusan favorit di Nextword University itu apa sih? Oh, oke. Jurusan ini maksudnya lebih ke spesialisasi. Kalau misalkan jurusan in general, kita cuma ada bisnis nih kalau di Nextword. Kita nggak ada jurusan yang lain. Tapi kalau misalkan pertanyaannya mengarah ke spesialisasi apa yang terfavorit untuk program S2, mungkin Grimonia bisa berikan pandangan yang paling favorit. Yang paling favorit kayaknya kalau lagi di masa-masa sekarang internet lagi hype-hype-nya itu bakal lebih ke automation sih menurut saya. Karena juga sempat tanya sama beberapa teman, mau ambil spesialisasinya apa nih? Oh, mau yang automation atau yang hyperconnectivity kayak gitu. Tapi ada juga sih beberapa yang tetap kayak konvensional maunya business all around the world kayak saya, ada juga kayak gitu. Iya. Oke,
Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir juga karena waktunya juga sudah mau mepet nih. Nah, pertanyaan terakhir dari Mas Gita. Mas Gita bertanya nih, promo Indosat Family ini yang special code ini berlaku juga kah untuk advance certificate? Dan yang kedua, tadi kan dibahas juga nih integrasi dengan LinkedIn Learning. Berarti emailnya harus sama dengan yang emailnya di LinkedIn, atau nanti emailnya akan sama dengan yang didaftarkan pada saat belajar di Nextford University. Bisa dijelaskan mungkin dari Mas Winston? Iya. Untuk yang promo Indosatnya itu berlaku ke semua programnya, jadi nggak cuma S2 ataupun S1, tapi certificate courses pun juga berlaku. Nah, untuk Jadi pertanyaan kedua, iya betul. Untuk yang pertanyaan kedua tentang emailnya, dari Nextword kita harapkan email yang digunakan untuk akses ke LinkedIn Learning itu email yang didaftarkan di application stage di Nextword. Karena takutnya nanti kalau misalkan tidak satu email, nanti akan sulit untuk koneksikan tidak hanya ke LinkedIn Learning, tapi kan integrasi di Nextword itu juga akan diintegrasikan ke Localize. Localize itu tadi yang disampaikan Grimonnya satu platform kita untuk career support. Kalau misalkan ingin ikut yang Localize juga harus menggunakan email yang sama. Kurang lebih gitu sih. Oke deh, Mas Winston. Nah, buat sahabat, apabila sahabat ingin melanjutkan pendidikan, yuk langsung dicoba special program dari Nextford University ini. Info lengkapnya bisa dilihat di bit.ly/nextford-strip-indosat. Itu untuk linknya juga sudah ada di chat box. Saya ulangi lagi, bit.ly/nextford-strip-indosat. Nah, karena udah menjelang akhir acara, dan pastinya teman-teman juga harus kembali bekerja, jadi kami akhiri ngobrol hari ini. Tetap jaga kesehatan fisik dalam beraktivitas selama WFH ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung, dan terima kasih buat semuanya yang sudah dengerin, nontonin, dan ikutan nimbrung di chat. Dan terima kasih juga kepada speaker kita, kepada Mas Winston, Mas Ricky, dan Mbak Gromonia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Thank you everyone. Bye. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat weekend. Iya.